Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb, pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Tuhan yang bersama kami. Dalam lemah
bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Dan sebagai persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Hanya Kau Milikku di Surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
Sebagai persembahan selanjutnya adalah pujian yang berjudul Tak Pernah Ku Ragu. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Freddy Budiarto. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan. Para pendengar yang saya hormati dan saya kasihi, di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan khotbah singkat yang akan saya sampaikan dengan tema Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Saya bacakan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang menjauhkan orang dari jerat maut. Puji Tuhan, para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, itu bukanlah sama dengan kita itu takut atau ngeri terhadap hukuman, ya. Takut akan Tuhan itu bukan sama ketika kita itu takut terhadap kegelapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan itu juga bukan berarti ketika kita itu takut jalan malam-malam dan takut nanti ada orang yang muncul. Nah, Bapak Ibu para pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan, takut akan Tuhan memiliki sikap atau arti yang kita itu hormat kepada Tuhan, ya, kita itu kagum kepada Tuhan, dan kita itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini seperti ini yang dimaksud para pendengar yang dikasih Tuhan. Artinya rasa kagum, rasa hormat dalam diri kita kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Sebab kita tahu kalau kita di luar Tuhan, ya kita nggak mampu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah fondasi dan dari hikmat sejati yang mendorong kita untuk hidup kudus, menjauhi kejahatan dan taat dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, pasti kita akan menjauhi apa yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita lakukan. Ya, Tuhan tidak menghendaki kalau kita hidup dalam dosa. Tuhan tidak menghendaki kalau kita hidup dalam kejahatan yang kita lakukan. Tidak. Kalau kita takut akan Tuhan berarti kita akan melakukan apa yang Tuhan senangkan. Ya, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita menjaga kekudusan hidup kita menjauhi kejahatan dan taat dalam segala aspek kehidupan kita, ya, supaya hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Para pendengar, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua macam bentuk ketakutan. Ya, yang pertama itu saya ibaratkan ketakutan budak. Nah, ketakutan budak itu seperti apa ya? Ya, ini adalah ketakutan seorang budak atau tahanan yang ketakutan terhadap orang yang akan menyiksa atau nanti ada Tuhan yang akan memukulnya. Nah, ini adalah bentuk ketakutan negatif. Bapak Ibu Saudara para pendengar pasti pernah menonton film ya, ketika ada tawanan atau budak ya, ketika dia di dalam penjara ya. Kalau kepala penjara itu datang atau sipir itu datang, ya mereka akan ketakutan. Karena apa? Mereka itu, aduh nanti saya ini bisa disiksa, ya bisa ya dilakukan kerja paksa dan sebagainya. Nah, ini ketakutan negatif Bapak Ibu Saudara. Ya, sedangkan yang kedua, bentuk ketakutan yang positif. Nah, ini yang baik adalah ketakutan anak. Maksudnya seperti apa? Kalau tadi budak, sekarang anak. Nah, gagasan ini muncul dalam konteks keluarga, yaitu hubungan antara ayah dan anak. Ya, di mana seorang anak itu memiliki rasa hormat dan kasih terhadap ayahnya dan sangat ingin menyenangkan ayahnya. Nah, dan anak ini memiliki ya ketakutan karena tidak dapat menyenangkan ya hati ayahnya yang dia cintai. Nah, Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketakutan seperti inilah yang harus ada pada kita. Jadi seibarat seorang anak dan ayah ya. Kalau misalkan ya, kita semua pasti pernah mengalami ya, ketika kalau kita mengingat ya, ketika kita pulang sekolah tetapi ya kita itu pulangnya nggak sesuai ya dengan waktu yang ditentukan oleh keluarga kita, pasti kan kita takut, aduh gimana ya
Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang di sini artinya kita harus punya rasa hormat karena waduh, kalau ayah saya ini kalau bilang seperti ini harus saya turuti karena saya hormat sama ayah saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu menyadarkan kita sebenarnya bahwa pada satu sisi sebenarnya kita ini tidak layak di hadiratnya. Tetapi pada sisi yang lain justru dia membuat kita itu ada di hadiratnya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu cenderung pada rasa takut yang tidak sehat. Ya, sebagai contoh ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dalam kitab Kejadian. Bapak Ibu Saudara, ketika Hawa dan Adam, Bapak Ibu Saudara, memakan buah yang dilarang oleh Allah pada waktu itu, ya, akhirnya mereka melihat dan mendengar langkah Allah. Apa yang terjadi? Mereka takut. Ya, sebab mereka melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Akhirnya mereka cenderung ini memiliki rasa takut yang tidak sehat. Artinya apa? Bukan rasa kagum, hormat kepada Allah, tetapi karena takut melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini yang pertama, ternyata bukan ketakutan yang melumpuhkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan ketakutan yang melumpuhkan kita. Takut akan Tuhan itu lahir dari hubungan kasih yang intim. Jadi sama seperti seorang anak yang menghormati orang tuanya, kita menghargai Tuhan dengan memilih untuk taat. Bukan karena takut dihukum, melainkan karena kita tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu ya seperti ini, ya. Ketika kita menghargai Tuhan, dengan kita mengikuti jalan Tuhan, dengan kita mengikuti firman Tuhan, itu berarti kita takut akan Tuhan. Bukan karena, aduh nanti takut dihukum. Wah, nah tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Puji Tuhan. Saya bacakan dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dan tunduk pada firman-Nya, Ia akan memberikan hikmat kepada kita dalam mengambil keputusan di hidup kita ini. Pernahkah kita diperhadapkan dalam sebuah atau suatu pilihan yang sulit dalam kehidupan kita? Ya, ketika kita mau mengambil keputusan ini, aduh, resikonya ini. Kalau mengambil langkah ini nanti seperti ini. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan, ya karena kita menghormati Dia, kita meminta Dia turut campur tangan dalam masalah yang kita hadapi misalkan atau pilihan hidup yang akan kita ambil, dan ternyata ya ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tunjukkan dan ternyata langkah yang kita ambil itu adalah langkah yang benar. Nah, Bapak Ibu, seperti inilah. Karena kita takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada kita dalam mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita. Pernahkah kita juga dalam hidup ini mungkin karena terlalu cepat mengambil keputusan ya tanpa melibatkan Tuhan, akhirnya kita salah langkah. Ya, pasti ada pengalaman-pengalaman seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya takut akan Tuhan itu di dalamnya itu ada perlindungan dan berkat. Saya bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 10. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut ada Tuhan, Dia menjanjikan bahwa kita tidak akan berkekurangan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita itu mendatangkan ketentraman batin dan perlindungan. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu suka bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi ketika kita takut akan Tuhan,
Selain Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan, Tuhan menyediakan perlindungan dan berkat bagi setiap kita, orang yang percaya. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kalau kita takut akan Tuhan itu, kita itu akan membenci yang namanya kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan, pasti kita akan jauhi kejahatan. Ya, kalau kita dekat dengan yang namanya kejahatan, berarti kita nggak takut akan Tuhan dong. Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tertulis dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan itu berarti kita itu membenci kejahatan. Ya, kalau kita sudah benci kejahatan berarti kita sudah takut akan Tuhan. Tetapi kalau kita masih bersahabat dengan kejahatan, berarti kita masih belum benar-benar takut akan Tuhan. Dikatakan lagi membenci kejahatan, ya, dan juga membenci atau menjauhi kesombongan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih sombong dalam hidup ini, ya, hati-hati. Bapak Ibu Saudara, berarti kita ini belum takut akan Tuhan, ya. Mari sama-sama kita miliki sikap rendah hati, sebab Tuhan, ya, orang yang takut akan Tuhan itu pasti nggak akan sombong. Nah, ini terlihat dari cara kita itu menjaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita dari hal-hal yang nggak memuliakan Tuhan. Kalau kita tahu itu tidak memuliakan Tuhan, kita nggak akan pikirkan, kita nggak akan katakan, dan kita tidak akan lakukan itu. Jadi sumber kehidupan orang Kristen adalah takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, apakah yang perlu kita takuti dalam dunia ini? Ya, seharusnya tidak ada. Kenapa? Sebab ya, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita bersama dan boleh menjadi pegangan hidup kita, supaya kita terus takut akan Tuhan. Sekian dahulu perjumpaan kita. Selamat hari Minggu, disertai doa dari studio. Tuhan Yesus memberkati kita semua para pendengar. Amin. Demikianlah para pendengar yang terkasih. Setelah kita mendengarkan khotbah singkat, maka kami akan memulai pula dengan persembahan pujian yang berjudul Tak Akan Pernah Ku Sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Sebagai persembahan kami selanjutnya adalah pujian yang berjudul Walaupun Gunung Itu Tak Berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak
Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Ku Tidak Takut Sebab Kau Besertaku. Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin.
Ibadah Minggu 01 RRI Sumeneb.